Teman-teman udah pernah dengar kisah seseorang yang dicap pemabuk, pezina, dicap pemabuk, pezina, tapi ternyata pria tersebut adalah waliullah. Jadi ada kisah yang sangat populer di masa Sultan Murad IV, ya, pemerintahan Turki pada saat itu. Kisah seorang yang dicap pemabuk, dicap pezina, tapi ternyata beliau ini adalah waliullah. Jadi kisahnya tuh begini. Suatu hari, suatu malam, Sultan Murad itu gelisah gitu, nggak bisa tidur, bolak-balik. Terus beliau ini mengajak pengawalnya, ya, salah satu pengawal setia untuk nemenin. Kadang tuh kalau sultan khalifah zaman dulu tuh sukanya tuh belusukan gitu kalau malam, tapi nyamar gitu. Termasuk Khalifah Umar bin Khattab juga, ya, radhiyallahu anhu, tuh sukanya kalau pergi malam belusukan gitu nyamar. Nggak kayak sekarang, ya. Itu kalau belusukan di kamerain gitu ya. Terus kalau zaman dulu tuh khalifah tuh belusukan juga, tapi tuh nyamar. Jadi itu rakyat nggak tahu nih kalau itu adalah khalifah gitu, pemimpin. Sehingganya tuh nggak ada penghormatan gimana mereka tuh ya bisa murni apa sih yang dilakuin sama rakyat gitu. Terus kalau misalkan kita belusukannya nggak nyamar, kan pasti ada sambutan ini dan itulah, penghormatan ini dan itu. Nah, kalau khalifah zaman dulu tuh kalau belusukan tuh nyamar gitu. Sehingganya rakyatnya tuh nggak tahu kalau ini tuh sultan, kalau ini tuh khalifah, kayak gitu. Nah, kisahnya malam itu Sultan Murad IV ini belusukan di lorong-lorong, di jalan-jalan gitu. Nah, sultan ini ketemu sama mayat seorang pria nih. Tapi tuh orang-orang tuh pada nggak peduli gitu, lalu lalang aja, ngelewatin aja di mayat itu. Nah kan tidurnya, ada orang tidur, terus ditilikin dilihat kan, ternyata ini tuh adalah mayit nih, orang meninggal nih ternyata gitu kan, ngeletak itu ternyata mayit gitulah. Nah tapi tuh orang lalu lalang tuh nggak ada yang peduliin gitu, ini orang meninggal nggak ada yang peduliin gitu kan. Sultan Murad tuh gini, ini orang meninggal kenapa kalian membiarkan mayat ini gitu tergeletak begitu saja. Terus orang-orang ini bilang, katanya, jangan pedulikan orang itu. Orang ini kan nggak tahu nih kalau ini sultan kan, jangan pedulikan orang itu gitu, orang itu tuh pemabuk, pezina katanya gitu. Nggak ada orang yang mau nyolatin dia, nggak ada yang mau ngurusin jenazah dia, karena dia pekerjaannya itu pezina, pekerjaannya itu pemabuk gitu. Terus oleh sang sultan ini ditanya kan rumahnya di mana gitu, ini rumahnya di mana ya, terus kasih tahu rumahnya. Terus akhirnya si mayit ini diantarlah ke rumahnya. Nah tiba di rumahnya tersebut ada istrinya nih ternyata. Nah ketika tahu kalau itu suaminya meninggal, itu mayit suaminya, si istri ini bilang, wahai waliullah gitu, semoga Allah merahmatimu, aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang soleh, aku bersaksi engkau adalah waliullah gitu, pokoknya orang yang soleh gitu. Terus aku sudah sering terus cerita nih, kok kata sultan, kok ini orang soleh, padahal semua orang bilang kalau ini tuh pezina, orang-orang pada bilang ini tuh pezina, ini tuh pemabuk gitu, kok kamu bilang ini suami kamu orang soleh gitu. Terus istrinya bilang, saya sudah menduga kalau orang-orang akan mengatakannya seorang pemabuk dan seorang pezina. Saya juga sering mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan nanti akan membuat orang-orang mengecapnya sebagai pezina, sebagai pemabuk. Terus akhirnya dijelasin sama istrinya, sebenarnya suamiku ini pekerjaannya setiap malam itu membeli minuman keras di toko-toko untuk dibuang ke toilet. Setelah itu dia berucap, dia telah mengurangi dosa kaum muslimin dengan membuang khamar itu. Sehingganya orang-orang kan nggak minum khamar kan, nggak beli khamar, karena khamarnya udah dibeli nih sama dia.
Nah setelah itu dia pergi ke rumah-rumah para pelacur gitu, yang masih ngebuka pintunya ya, menawarkan jasa lah intinya ya. Pada masa itu gimana cara mereka menawarkan jasa nggak ngerti, tapi di kisahnya itu dikisahkan bahwasanya pria tersebut datang ke rumah-rumah para pelacur itu dan memberi uang dan mengatakan, hari ini kalian telah kubayar jasa kalian, kalian telah kuberi uang, kalian sudah mendapatkan uang, tutup pintu kalian, jangan, intinya jangan berbuat maksiat lah, udah ditutup pintunya gitu. Terus dia pulang, dia bilang sama istrinya, aku telah mengurangi dosa kaum muslimin, kayak gitu. Terus istrinya bilang, nanti kalau kamu kayak gini terus, kamu bakalan dicap sebagai pezina, kamu bakalan dicap sebagai pemabuk, nggak ada orang yang bakal nyolatin kamu, nggak ada orang yang bakal ngurus jenazah kamu. Terus suamiku menjawab bahwasanya nanti yang akan menyolatkanku adalah Sultan Murad sendiri, kayak gitu. Nah terus dengar kayak gitu, Sultan Murad pun akhirnya menangis dan beliau mengatakan bahwa ya sungguh benar aku adalah Sultan Murad gitu. Akhirnya Sultan Murad pun menyuruh masyarakat untuk mengurus jenazah tersebut, dan yang menyolatkan itu Masya Allah Sultan, para ulama, para wali, dan seluruh umat muslim, kayak gitu Masya Allah. Makanya kita jangan, dari kisah ini itu kita belajar jangan melihat orang itu dari lahirnya aja, jadi lahirnya aja yang apa yang kita lihat gitu, kita nggak tahu yang sesungguhnya 24 jam penuh itu dia ngapain aja, kita nggak tahu. Jadi jangan main kita nggak mau sholatin orang nih, selama dia mau mengucapkan syahadat, mengucapkan salam, sholatin gitu Masya Allah.